Pembangunan villa di Banjarsalah, Desa Batuan Kaler, Sukawati, Gianyar, belakangan ini ramai dibicarakan warga. Pasalnya, villa yang belum mengantongi izin ini, dibangun di dekat Pura Anggarkasih, sehingga diduga melanggar kesucian. Menurut informasi yang diperoleh wartawan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember tahun 2024, awalnya pemilik tanah yang asal Jakarta mengaku membangun rumah joglo, namun belakangan berubah menjadi villa, bahkan 2 lantai. Kontan saja pengempon pura keberatan sehingga mereka bersurat ke penjabat Bupati Gianyar dan ditembuskan ke DPRD Gianyar. Bahkan kasus ini sampai juga ke telinga anggota DPR RI asal Gianyar, I Nyoman Parta. Mengenai villa yang diduga bodong itu, petugas Satpol PP Gianyar sudah turun ke lokasi dan menghentikan sementara pembangunan. Hal itu disertai surat yang disertai tanda tangan penanggung jawab proyek, Hendarto Setionugroho, SPD. Penghentian proyek tersebut lantaran pemilik villa diduga melanggar radius kesucian pura. Antara pura dengan villa hanya berjarak sekitar 7 meter. Dalam peraturan sudah jelas disebut bahwa jarak tempat suci dengan fasilitas pariwisata berjarak antara 25 meter, 50 meter, dan sebagainya. Satpol PP Gianyar melakukan sidak dan penertiban pada hari Jumat tanggal 13 Desember tahun 2024 atas laporan masyarakat setempat pada hari Senin tanggal 9 Desember tahun 2024. Bangunan villa tersebut ternyata tanpa izin. Selain itu lokasinya berdekatan dengan kawan suci pura dalam Anggarkasih Sakah, Desa Batuan Kaler. Klien Dinas Banjar Sakah, I Komang Alek, mengatakan awalnya pihak villa berkomunikasi ke desa dinas. Dia mengatakan bakal membangun rumah joglo. Namun setelah berjalan, malah tidak ada joglo. Si pemilik tanah justru membangun villa 1 lantai, tapi kemudian jadi 2 lantai. Pihak yang mengurus ke desa bilang bangunan berbentuk joglo. Namun saat ditinjau ke lokasi, gambarnya tidak pernah dikasih. Pemilik belum punya izin, namun masih diurus. Lantaran bangunan belum berizin dan menyalahi aturan, pihaknya lalu bersurat ke penjabat Bupati dan DPRD Gianyar. Ditanya mengenai pembayaran iuran ke desa sesuai yang dikatakan pemilik villa, Alek menyebut pembayaran iuran memang sudah dikenakan untuk pekerja pendatang yang non-permanen. Hal ini sesuai aturan di desa bahwa penduduk pendatang yang tinggal lewat dari 1 kali 24 jam wajib melapor. Pihaknya belum punya solusi, sedangkan pembangunan villa dihentikan sementara. Penanggung jawab proyek Hendarto Setionugroho mengakui bahwa pihaknya memang belum mengantongi izin. Dia berkilah berani membangun karena lahan tersebut masuk zona kuning. Terkait izin, pihak masih dalam proses. Sejak Satpol PP Gianyar turun seminggu lalu, tukang tidak bekerja lagi. Pihaknya merasa menjadi korban, bahkan dibohongi, sebab pihak desa adat telah memungut iuran untuk pekerja. Selama itu tidak ada penyampaian terkait zona kawasan kesucian pura. Pihaknya mengaku telah mengikuti aturan, mulai dari bayaran iuran hingga melaksanakan upacara sebelum membangun. Yang menyelesaikan adalah Jero Mangkupura. Kalau ada aturan, itu seharusnya dari awal disampaikan. Tiba-tiba saja ramai sehingga pihaknya didatangi Satpol PP. Versinya, ketika pihak adat memungut iuran untuk pekerja, artinya mereka sudah tahu ada pembangunan villa. Sedangkan selama itu tidak ada penyampaian apapun. Masalah izin, pihaknya bukan orang kemarin sore. Dia mengaku sudah banyak mengerjakan proyek di Surabaya dan Jakarta. Pihaknya mengaku tidak diajak berkomunikasi oleh pengurus desa setempat. Kasatpol PP Gianyar Ima Dewata mengatakan bahwa begitu menerima laporan warga, pihaknya langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan. Saat Satpol PP Gianyar turun ke lokasi, penanggung jawab proyek belum dapat menunjukkan segala perizinan yang diperlukan. Karenanya, Satpol PP terpaksa menghentikan sementara pembangunan villa itu. Penanggung jawab proyek Hendarto Setionugroho pun menandatangani surat pernyataan. Menurut Wata, pemilik villa melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, juga PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan bangunan gedung, serta Perda Nomor 15 Tahun 2015 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, terutama Pasal 19 mengenai tertib bangunan. Setelah dihentikan sementara, villa itu selalu dalam pengawasan Satpol PP. Yuliantara melaporkan untuk Denpos Channel.